segar sekali. Selamat sore teman-teman, dan kita bersama kembali lagi di Secangkir Kopi. Kali ini bersama Jenderal Majen Purnawirawan Winston Simanjuntak. Terakhir di posisi jabatan beliau sebagai Pangdam Bukit Barisan. Dan saya merasa tersanjung lagi, para bintang akhirnya mampir ke Politika News. Dan saya tidak bicara yang berat-berat, tapi menyambut silaturahmi, dan Pak Winston sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Pak Winston, apa kabar Pak? Hai, sehat dan baik selalu. Kondisi pandemi tetap aktivitas Pak ya? Oh, aktivitas tetap ya. Berat, kalau memang jenderal itu nggak bisa diam, langsung tetap aja untuk bergerak untuk buat negara ini tetap eksis ya Pak? Ya. Kesibukan apa Pak sekarang Pak? Kesibukan saya selain di KSP, HKTI, dan saya diperintahkan secara khusus untuk menangani koperasi HKTI. Berarti kita sekarang ngomongin masa pertanian nih Pak ya? Oke. Kita di Secangkir Kopi bersama Pak Winston kita ngomong mengenai ketahanan pangan nasional. Nah, sekarang yang terjadi ketahanan pangan nasional, potret sekarang di mana menurut pandangan Bapak? Ya, sebenarnya pangan nasional sekarang sudah mulai cukup baik, di mana ada beberapa hari sebelumnya kami sudah berbicara, berdiskusi dengan beberapa kedubes, baik Pakistan, Jepang maupun Korea, di mana peluang-peluang kita cukup besar. Hanya keterkaitan dengan masalah kualitas saja, kualitas yang perlu kita tingkatkan. Kalau di pertanian sendiri ada masalah klasik yang tetap jadi momok, jadi polemik, adalah masalah pupuk Pak. Yeah. Nah, kalau saya kan bukan orang yang mengerti pertanian nih Pak, mohon penjelasan arahan gimana sirkulasi pupuk yang terjadi di pertanian kita Pak untuk saat ini Pak. Sebenarnya setelah saya terjun ke koperasi dan melihat di lapangan, memang persoalan pupuk cukup agak cukup ribet ya Pak. Agak ribet gitu. Tapi sesungguhnya ketika saya komunikasikan dengan beberapa pabrik pupuk, khususnya pupuk Indonesia, kemarin juga dengan pupuk Iskandar Muda, persoalannya memang kita melihat bahwa pupuk ini sebenarnya terdistribusi dengan maksimal. Namun di dalam prakteknya memang kekurangan dan boleh dikatakan distribusinya agak mandek. Misi yang agak mandek itu terletak pada petani juga sendiri. Oh, berarti kelompok taninya belum maksimal. Ya, belum maksimal. Sehingga kami melihat itu, sehingga kami sebagai ketua koperasi mengkomunikasikan supaya pupuk yang akan diedarkan di masyarakat petani-petani kita melalui satu sumber, yaitu koperasi HKTI. Dan hasil komunikasi kami, dan mereka setuju pada prinsipnya, karena baik itu pabrik pupuk maupun petani mengharapkan adanya dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga-lembaga yang bisa intens untuk pembinaan pemberian pupuk kepada petani kita. Namun demikian, memang alokasi jumlah pupuk subsidi dan non subsidi itu di dalam hal pembuatan pupuk oleh pabrik punya batasan. Sehingga pendistribusiannya perlu adanya suatu pengontrolan ya Pak. Pengontrolan yang ketat. Jadi biar tepat sasaran ke kelompok tani kita. Nah, ini bedanya nih, kalau distribusi pupuk ada istilah mafia pupuk, itu dipegang langsung, dikontrol langsung oleh sosok Jenderal Infantri Kopassus. Jadi agak-agak serem, ngeri sedap nih. Kalau penyelewengan nih, kalau misalnya cuman istilahnya ya, kalau saya ngawasnya bisa babak belur nih, karena yang turun Jenderal Infantri Kopassus selesai nih kayaknya nih Pak. Agak ini Pak, mereka agak ngeri sedap nih. Jadi konteks komunikasi ke kelompok tani juga kita rasa cukup maksimal Pak ya. Dari Bapak sebagai dari wakil pemerintah lah, bisa dibilang begitu. Memang kita mengawali pada tahap pertama ini wilayah Jawa, kemudian Lampung, Babel, kemudian Kepri,
dan juga nanti kita akan melanjut ke Kalimantan Tengah. Nah, jadi untuk tahap pertama kita coba di beberapa provinsi nih. Berapa titik? Berapa titik ya provinsi, sehingga itu nanti kita harapkan itu menjadi, dan juga dari pupuk juga mengharapkan itu menjadi contoh, menjadi apa ini apa tuh namanya tuh masterpiece ya. Masterpiece ya. Masterpiece. Project pilot buat teman-teman lain. Jadi bisa bukan sekedar wacana atau program aja, udah ada kelihatan hasil dari produk pupuk sendiri. Kita harapkan seperti itu. Ya, ini 2 pertanyaan ke depan. Ngomong-ngomong, di Akmil angkatan berapa, Pak? Lulu di Akademi Militer Pak? Saya Akademi Militer 81. Wah, berarti kemarin ada nih yang seletingan Pak Winston nih, Majen Unggul. Wah, Majen Unggul sampai di sini juga merasakan kopinya Politika News nih. Sekarang satu lettingan dengan Pak Unggul. Dan semoga besok satu lettingan juga Jenderal Muldoko, kalau bisa kita ngopi di sini bareng ya. Jadi lettingan 81 rata nih untuk saling sharing dan membagi informasi. Bila perlu termasuk sekjen. Siap, ya. Terus Pak, kalau dari kacamata Bapak yang militer tiba-tiba langsung ke pertanian, itu melihatnya gimana Pak? Adaptasi ya? Yang mungkin selama Bapak jadi Pangdam sudah sering kali berkomunikasi dengan petani Pak? Dan kebetulan memang seperti apa yang disampaikan Pak Muldoko, beliau anak petani, saya juga anak petani, kemudian masuk tentara, itu ada kegiatan yang sifatnya operasi binter, dan kita ke rakyat dan ke petani juga. Jenderal Tani itu tidak seperti contohnya waktu saya jadi Pangdam, pada waktu ada program teritorial, membuka sawah, ya, kita juga lakukan terjun langsung. Jadi setidak-tidaknya kegiatan-kegiatan ini familiar. Nah, ini sampai ke kuping saya juga Pak. Cerita dong Pak, katanya mau panen jagung Pak. Di mana tuh Pak? Yang waktu dekat ini kata ada mau panen jagung di berapa lahan? Ya, saya mau klarifikasi infonya benar nggak sih atau cuma sekedar gosip aja nih? Memang rencana pada bulan-bulan akhir Februari atau awal bulan Maret kita akan melaksanakan ada 2 wilayah, yaitu Jawa Timur, kemudian dengan Lampung. Dan itu memang kegiatannya baru kita fokus pada jagung. Yaitu berikutnya program kita pada ubi membuat tepung, ya. Sehingga jadi dari panen dolar langsung jadi tepung. Iya. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan pendekatan kepada off-taker, kemudian ke bank, BRI, dan juga pupuk. Sehingga 3 permasalahan itu yang memang dialami oleh petani sangat sulit untuk memecahkan persoalan ini. Jadi Bapak mengamati proses pertanian dari hulu ke hilir Pak ya? Iya. Jadi nggak setengah-setengah nih, jadi proses ini semua mengetahui gitu loh. Oh, ini kita sangat bangga saat saya bilang Jenderal Tani ini karena Angkatan 81 luar biasa, semua bermain ke pertanian dan saya lihat ini adalah hasil yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya petani di purna tugas gitu Pak. Jadi saya makasih banget Bapak sudah merasakan kopinya Politika News. Saya ucapkan terima kasih juga dengan Political News, di mana saya bisa menyampaikan program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh koperasi. Harapan buat tahun depan atau program yang sedang berjalan atau mau ada nggak Pak yang sedang Bapak rangkul khusus Pak? Walaupun di media lain belum disampaikan, saya dapat bocoran nih Pak untuk Bapak sampaikan goal-goal tentang pertanian dan ketahanan pangan nih Pak. Iya, memang seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah tahap pertama, yaitu wilayah yang sudah saya sebutkan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Lampung, Babel, ya. Itu tahap pertama kita. Kemudian nanti tahap kedua kita menuju ke wilayah Indonesia bagian tengah, Kalimantan nanti, kemudian Maluku, dan selanjutnya tahap ketiga mungkin kita ke Indonesia bagian timur. Jadi secara bertahap, tapi terukur gitu. Tapi terukur. Kita harapkan begitu.
Sehingga tahap pertama ini harus menjadi tolak ukur untuk kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Agak-agak pertama saya buka acara ini karena yang saya jumpai adalah Jenderal Kopassus, jadi agak dapet dan ternyata cair semua, terselesaikan dengan komunikasi yang efektif yang sampai terhadap potret pertanian Indonesia. Nah, Pak Unson, saya terima kasih sudah mampir, sudah sempat ngopi di Politiki News. Ya, semoga proses ketahanan pangan dan program Bapak tetap berjalan langsung dengan Bapak Jenderal Muldoko dan HTI-nya untuk Indonesia lebih merata, Pak. Ya, luar biasa. Di antara kesibukannya masih sempat mampir dan bisa bersilaturahmi dengan kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Secangkir Kopi Politika News bersama saya Mas Jo di tema berikutnya. Terima kasih. Ini lanjut Pak.